Halo semuanya, pada mata kuliah Praktikum Information System Analysis and Design kali ini, kita akan membahas materi mengenai use case dan CRUD matrix. CRUD matrix adalah teknik CRUD yang melibatkan verifikasi bahwa semua use case yang dibutuhkan telah diidentifikasi untuk mempertahankan atau memaintain data yang diwakili oleh domain model class diagram. CRUD matrix dibuat berdasarkan use case diagram dan domain model class diagram. CRUD terdiri dari 4 singkatan, yaitu create, read, update, dan delete. Yang pertama, C atau create, yang berfungsi untuk membuat data baru. Yang kedua, R atau read, yang berfungsi untuk membaca data. Yang ketiga, U atau update, yaitu berfungsi untuk memperbarui data yang ada. Dan yang keempat, yaitu D atau delete, yang berfungsi untuk mengarsipkan suatu data. Dalam CRUD matrix, bisa terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, terdapat use case yang tidak melakukan privilege action pada suatu kelas. Yang kedua, bisa saja terdapat use case yang dapat melakukan semua privilege action pada suatu kelas. Dan yang ketiga, yaitu bisa saja terdapat use case yang dapat melakukan 1 hingga 3 privilege action pada suatu kelas. Berikut ini adalah tampilan atau tabel yang digunakan untuk membuat CRUD matrix. Pada bagian atas atau pada bagian kolom merupakan semua kelas yang terdapat pada domain model class diagram. Kemudian pada bagian sisi kiri atau bagian baris diisi dengan semua use case yang ada pada use case diagram. Berikut ini adalah contoh soal yang berjudul Play Zone. Ini adalah use case diagram dari contoh soal Play Zone. Berikut ini adalah domain model class diagram untuk contoh soal Play Zone. Hal pertama yang harus dilakukan ialah memindahkan semua use case pada use case diagram ke dalam baris sebelah kiri tabel pada CRUD matrix. Setelah itu, jangan lupa untuk memindahkan semua kelas yang terdapat pada domain class diagram ke dalam kolom sebelah atas tabel CRUD matrix. Yang pertama, kita tentukan dari use case membuat kartu permainan. Kita tentukan kelas mana saja dan privilege apa saja yang diberikan ketika kita membuat kartu permainan. Yang pertama, kita lihat kelas mana saja yang akan berhubungan atau kita akses ketika membuat kartu permainan. Di sini hanya kelas kartu saja yang kita akses ketika membuat kartu permainan. Selebihnya tidak, karena dari kelas-kelas tersebut kita tidak membutuhkan data-datanya, kecuali dari kelas kartu. Kita akan membuat data baru pada kelas kartu, serta kita akan membaca data yang telah kita buat. Maka, privilege yang kita berikan hanya pada kelas kartu, yaitu C dan R, create dan read. Untuk sisanya, kita isi dengan strip apabila tidak ada privilege-nya. Selanjutnya, kita lanjut ke use case kedua, yaitu mengisi saldo permainan. Kita lihat kelas mana saja yang akan kita akses atau kita butuhkan datanya ketika mengisi saldo permainan. Di sini, kelas yang kita akses atau kita butuhkan datanya, yaitu dari kelas kartu dan pengisian saldo saja. Kita lihat dari kelas kartu dahulu. Ketika kita mengisi saldo permainan, kita akan membutuhkan data dari kartu tersebut, yaitu berupa saldo yang dimilikinya berapa, beserta ID kartunya berapa. Kemudian, setelah kita melakukan pengisian saldo, kita akan mengupdate saldo yang dimiliki oleh kartu tersebut. Maka, privilege yang diberikan pada kelas kartu yaitu read dan update, yaitu R dan U.
kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu pengisian saldo. Ketika kita mengisi saldo permainan, kita akan membuat data baru pada kelas pengisian saldo. Serta, selain kita membuatnya, kita dapat juga membaca data yang telah kita buat. Maka, untuk privilege-nya, yaitu create dan read. Selanjutnya, untuk kelas yang tidak digunakan, maka kita isi dengan strip saja. Kita lanjut ke use case ketiga, yaitu melakukan permainan. Kita lihat kelas mana saja yang kita akses atau kita butuhkan datanya ketika melakukan permainan. Tentunya kita membutuhkan data dari kelas kartu, kemudian kita akan mengakses form permainan, serta kita membutuhkan data-data dari mesin permainan. Kemudian kita lihat apakah ada lagi. Kelas hadiah tentu tidak. Ketika kita melakukan permainan, kita tidak membutuhkan data-data dari kelas hadiah. Kita tentukan dari kelas kartu dulu privilege-nya. Kita lihat ketika melakukan permainan, tentu kita membutuhkan data-data dari kartu yang kita miliki, yaitu ID kartu serta kupon yang dimiliki. Kemudian, ketika setelah kita bermain, kita akan mendapatkan kupon. Lalu, kupon tersebut akan diupdate ke dalam kartu. Maka, untuk privilege-nya itu, pada kelas kartu, read, dan update. Kita lanjut tadi ke kelas form permainan. Ketika kita melakukan permainan, kita akan membuat sebuah data baru pada kelas form permainan. Selain kita membuat data baru, tentu kita dapat mengakses data atau membaca data yang telah kita buat. Maka, untuk privilege-nya itu, create dan read. Kita lihat ke kelas selanjutnya, yaitu mesin permainan. Tentunya kita membutuhkan data dari kelas mesin permainan. Ketika kita melakukan permainan, kita ingin mengetahui berapa sih kupon yang didapat atau berapa sih harga sekali main ketika melakukan di mesin permainan tersebut. Maka di sini kita memberikan privilege R, yaitu read. Selanjutnya kita lanjut ke use case keempat, yaitu membuat penukaran kupon. Kita tentukan dulu kelas mana saja yang akan kita butuhkan datanya atau kita akses. Berarti di sini kita akan membutuhkan data dari kelas kartu. Selanjutnya, kita akan membutuhkan atau akan mengakses kelas penukaran kupon. Kita juga akan mengakses detail penukaran. Selanjutnya, kita juga akan membutuhkan data-data dari kelas hadiah. Selebihnya, kita tidak membutuhkannya. Berarti kita tentukan dulu privilege dari kelas kartu. Ketika kita membuat penukaran kupon, maka kita akan membutuhkan data-data dari kartu, yaitu berupa ID kartu dan kupon yang dimiliki. Serta, setelah kita melakukan penukaran kupon tersebut, kita akan mengupdate kupon yang dimiliki setelah kita menukarkannya. Maka, privilege yang diberikannya yaitu read dan update. Kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu penukaran kupon. Ketika kita membuat penukaran kupon, tentunya kita akan membuat data baru di kelas penukaran kupon. Tentunya juga kita akan dapat membaca data apa yang telah kita buat. Maka untuk privilege-nya itu create dan read. Kita lanjut ke kelas detail penukaran. Tentunya kita akan membuat kelas detail. Maka di sini kita akan memberikannya create. Tentu juga ketika kita create sebuah data baru, maka otomatis kita dapat membaca data yang telah kita buat. Maka di sini read juga, berarti create dan read. Dan yang terakhir, hadiah.
Tentunya kita akan membutuhkan data-data dari hadiah ketika melakukan penukaran kupon, yaitu berupa data-data nama hadiah, ID hadiah, dan berapa sih harga kupon yang akan kita tukarkan. Maka di sini untuk privilege-nya itu read. Mari kita lanjut ke use case selanjutnya, yaitu membuat form kartu hilang. Kita lihat kelas mana saja yang akan kita akses atau kita butuhkan datanya. Berarti yang pertama kita akan membutuhkan data dari kelas kartu. Selanjutnya kita akan mengakses kelas kartu hilang. Selebihnya kita tidak akan membutuhkan kelas yang lain. Seperti kelas pengisian saldo tentu kita tidak membutuhkannya. Hadiah kita tidak membutuhkannya. Mari kita tentukan privilege dari kelas kartu untuk use case membuat form kartu hilang. Ketika kita membuat form kartu hilang, tentunya kita akan membutuhkan data-data dari kartunya. Kita dapat mengaksesnya dengan cara memasukkan nomor telepon yang sudah diberikan. Maka di sini privilege-nya itu read. Kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu kelas kartu hilang. Tentunya ketika kita membuat form kartu hilang, kita akan membuat sebuah data baru atau sebuah form baru di kartu hilang. Maka kita akan memberikan privilege C, yaitu create. Setelah itu, ketika kita membuat data barunya, tentu saja kita dapat membacanya. Maka kita berikan privilege R. Maka untuk privilege pada kelas kartu hilang, yaitu create dan read. Kita lanjut ke use case selanjutnya, yaitu membuat laporan permainan. Kita lihat kelas mana saja sih yang kita butuhkan datanya ketika kita membuat laporan permainan. Berarti kalau membuat laporan permainan, kita membutuhkan data dari kelas form permainan dan data dari mesin permainan. Kita lihat dari privilege untuk kelas form permainan dahulu. Ketika kita membuat laporan permainan, kita akan membaca data-data yang ada pada form permainan. Maka untuk privilege-nya itu read. Kita lanjut ke kelas mesin permainan. Kita akan membutuhkan data-data dari kelas permainan. Mesin mana sih yang sering digunakan atau sering dimainkan? Maka di sini privilege-nya itu read. Selanjutnya ada use case membuat laporan hadiah. Kita lihat lagi kelas mana saja yang akan kita butuhkan data-datanya untuk membuat laporan hadiah. Berarti ketika kita membuat laporan hadiah, kita membutuhkan data dari kelas penukaran kupon, data dari detail penukaran, serta kita membutuhkan data-data dari kelas hadiah. Pertama, kita tentukan dari penukaran kupon. Ketika kita membuat laporan hadiah, tentu saja kita membutuhkan data-data penukaran kupon. Maka di sini kita beri privilege R atau read. Selanjutnya, ada kelas detail penukaran. Tentu saja kita ingin mengetahui berapa sih kuantitinya yang sering ditukarkan. Selanjutnya ada dari kelas detail penukaran. Kita lihat berapa sih kuantiti hadiah yang ditukarkan, maka kita memberikan privilege R untuk kelas detail penukaran. Selanjutnya ada kelas hadiah. Ketika membuat laporan hadiah, tentu saja kita membutuhkan data-data hadiahnya berupa nama hadiah. Maka di sini kita akan memberikan privilege R, yaitu read untuk kelas hadiah. Selanjutnya kita tentukan untuk use case terakhir, yaitu membuat laporan kartu hilang. Tentu saja yang pertama dilakukan, kita tentuin dulu kelas mana saja yang kita akan akses datanya. Berarti untuk membuat laporan kartu hilang, kita membutuhkan data dari kelas kartu dan data dari kartu hilang.
Pertama, kita tentukan dulu privilege untuk kelas kartu. Ketika membuat laporan kartu hilang, kita membutuhkan data-data dari kartu, misalnya nomor teleponnya berserta ID kartunya berapa. Maka, kita berikan privilege read untuk kelas kartu. Selanjutnya, kita tentukan privilege untuk kelas kartu hilang. Ketika kita membuat laporan kartu hilang, tentunya kita membutuhkan data-data dari kelas kartu hilang. Maka, di sini kita berikan privilege R, yaitu read. Berikut ini adalah CRUD matrix dari contoh soal play zone. Sekian penjelasan saya mengenai use case dan CRUD matrix. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.